Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, untuk mengawali pertemuan pada kali ini, marilah kita berdoa bersama. Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kali ini kita bisa bertemu lagi. Dan kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai akhlak tercela, ria dan juga nifaq. Ya. Di sini, Ibu sudah menyiapkan yang namanya mind map atau ini ya, nih. Ya, kita lihat bareng-bareng. Ya. Di sini kita akan membahas mengenai ria dan juga nifaq. Ya, Ibu awal ya. Ada yang tahu nggak ria itu apa? Perbuatan ria itu apa? Teman aku Bu. Ada yang bilang tetangga aku Bu. Ya mungkin sama-sama namanya ria. Tapi kali ini yang kita bahas adalah akhlak tercela yaitu ria. Ada yang tahu nggak pengertian ria itu apa? Pamer. Ya, pamer. Tentunya ya. Di sini Ibu udah ada pokok pembahasan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pengertian, yang kedua bentuk ria, yang ketiga ciri-ciri ria, dan yang keempat bahaya ria. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian ria. Ya, di sini ya. Ria merupakan memperlihatkan atau membaguskan amal ibadah dengan tujuan agar diperhatikan dan juga dapat pujian, agar dipuji. Ya, tentunya ria itu memperlihatkan kebaikan, memperlihatkan kebagusan amal ibadah dengan tujuan agar diperhatikan dan juga mendapat pujian. Ya, bisa dibilang kalau ria ini pamer dan ingin mendapat pujian. Wah, itu cantik sekali. Terus dia merasa bangga. Nah, itu namanya ria. Terus udah ya, Ibu masuk lagi ya. Pokok pembahasan yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai bentuk ria. Bentuk ria itu ada dua. Yang pertama, ria dalam niat. Segala sesuatu itu berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi, bagaimana kita dalam niat, apakah niat kita bagus atau tidak, itu akan mempengaruhi perbuatan kita. Kalau niat kita jelek, niat kita nggak bagus, ya itu bisa mungkin termasuk dalam ria, itu ingin dipuji. Terus bentuk ria yang kedua yaitu ria dalam perbuatan. Contohnya, misalnya si A mempunyai gelang bagus, gelangnya besar di sebelah kanan. Lalu apa yang dia lakukan? Tangannya kayak gini-gini terus, kayak gini-gini. Mungkin agar orang lain itu memperhatikan dan juga orang lain itu memuji. Wah, gelangnya besar ya, bagus ya. Mungkin seperti itu. Itulah bentuk ria niat dan ria perbuatan. Masukin lagi. Ya, ciri-ciri ria. Ada loh ciri-ciri ria, perbuatan ria. Yang pertama, serius dan giat bekerja karena mendapat pujian. Ya ini, kita itu bekerja itu karena lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala ya. Bukan karena ingin mendapat pujian. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu saat bekerja berkelompok dia bersemangat, lalu saat bekerja sendirian dia malas-malasan. Ya ini karena ingin dipuji orang lain dan juga ingin diperhatikan. Wah, dia rajin banget ya kalau kelompokan ya. Gitu. Nah, ciri-ciri yang ketiga ada yang namanya saat bersama orang banyak mawas diri, saat sendirian melakukan hal-hal tercela. Maksud di sini saat bersama orang banyak mawas diri itu selalu dalam tingkah laku itu selalu yang namanya hati-hati banget tuh. Hati-hati kalau misal mau ini, hati-hati takutnya disalah. Tapi kalau di belakang orang lain dia itu melakukan hal-hal yang tercela. Misalnya dia berbohong, mungkin dia marah-marah, mungkin dia menguji atau alasan ya. Ya, masukin lagi, sudah ya. Lalu pembahasan yang terakhir kita akan bahas mengenai bahaya ria.
tidak mendapat pahala dong, karena akan terhapuskan amalannya. Terus yang kedua, amal baik berbuah dosa. Ya, yang awalnya kita berbagi sedekah, berbagi sedekah, berbagi sembako, nah itu akan berbuah dosa karena dia itu pamer bahwa dia itu kaya, tapi dia memberikan sembako itu dengan cuma-cuma, yaitu agar dipuji oleh orang lain atau agar diperhatikan oleh orang lain. Nah, bahaya yang ketiga, akan dipermalukan di hari akhir. Ya, ini karena Allah yang tahu. Terus yang keempat, lebih bahaya dari fitnah. Berarti riya itu lebih bahaya dari fitnah. Lalu bahaya yang kelima yaitu kehilangan wibawa dan karisma. Apabila seseorang sudah melakukan riya, pasti akan dibiarkan oleh orang lain. Misalnya, biarinlah, dia kan kayak gitu, suka pamer, kita nggak usah ikut-ikutan deh, gitu. Ya, sudah selesai pembahasan mengenai riya. Ada yang ditanyakan? Ya, udah ada ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nifaq. Ya, nanti ibu balik dulu. Ya, di sini kita akan membahas mengenai nifaq. Nifaq itu apa? Munafik. Iya, munafik. Bisa nama lainnya juga munafik. Pengertian. Sama, kita akan membahas mengenai pengertian, bentuk, ciri-ciri dan juga bahayanya seperti riya tadi. Tapi kali ini berbeda, yaitu kita membahas mengenai nifaq. Pengertian nifaq. Yang pertama, penampakan keislaman atau kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan juga kejahatan. Jadi kita di depan orang lain itu baik-baik banget, merasa sok Islam atau sok terlalu memperlihatkan kebaikan ya. Tapi kalau di belakang melakukan kejahatan, misalnya ya berbohong, tukang fitnah atau suka berdusta. Jadi nifaq itu menampakkan keislaman dan juga menyembunyikan kekufuran. Lalu yang kita bahas yaitu bentuk nifaq. Nifaq yang pertama yaitu nifaq i'tiqadi atau nifaq keyakinan. Yang kedua nifaq amali atau perbuatan amal ya. Nifaq i'tiqadi yaitu tidak suka kalau Islam itu mengalami kemajuan. Lalu nifaq amali ya bisa contohkan nanti. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri nifaq atau ciri-ciri orang yang melakukan perbuatan akhlak tercela nifaq. Yang pertama ada begini. Jika berbicara berdusta, artinya kalau orang itu berbicara lalu orang itu berdusta atau berbohong. Nah, itu namanya nifaq. Terus yang kedua, jika berjanji mengingkari, sudah berjanji tapi tidak menepati janjinya. Terus yang ketiga, jika dipercaya berkhianat, sudah dipercaya tapi tidak bisa dipercayakan, itu malah berkhianat ya. Terus yang keempat, bermuka dua dan pandai bersilat lidah. Bermuka dua artinya apa? Yaitu kalau di depan orang lain itu baik, tapi kalau di belakang itu tidak baik. Pandai bersilat lidah, suka membalikan fakta. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai bahaya nifaq. Kita buat dulu. Bahaya nifaq di sini itu ada 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5. Kita bahas satu persatu ya, bahaya dari nifaq atau perbuatan memperlihatkan kebaikan dan menyembunyikan kekufuran. Yang pertama, hilangnya kepercayaan dari orang lain. Tentu orang yang berbuat seperti tidak kalau berjanji dia mengingkari, kalau berjanji dia mengingkari, terus kalau berbicara dia berdusta, dipercaya mengingkari ya, itu tentunya tidak akan dipercaya orang lain. Karena apa? Karena ya orang udah dikasih kepercayaan tapi malah berkhianat, yaitu tidak mungkin akan dipercaya. Terus yang kedua, bahaya yang kedua yaitu
senangi dalam pergaulan sehari-hari. Tentunya biasanya kalau orang kayak gini akan dijauhi oleh orang lain karena bisa menimbulkan fitnah atau yang lainnya ya. Nah, yang ketiga, menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Kalau itu tidak suka dengan orang yang berbuat nifaq atau berdusta, berbohong, berkhianat. Orang yang melakukan seperti itu akan kekal di neraka, artinya tidak bisa keluar dari neraka, tetap di neraka sampai hari kiamat pun. Nah, yang kedua, menggugurkan segala amal kebaikan. Segala amal kebaikan yang kita lakukan akan hilang atau gugur ketika kita berbuat nifaq. Terus yang kelima, menyebabkan azab di dunia dan di akhirat. Tentunya dia mendapatkan azab di dunia, yaitu dijauhi oleh orang lain, tidak mempunyai teman, mungkin dijauhkan dari orang lain, dan juga di akhirat tentunya dia akan kekal di neraka, tidak bisa keluar dari neraka, artinya tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya, jadi ibu jelaskan tadi sudah mengenai pria dan juga nifaq. Dari sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya, ibu ulangi lagi pengertian pria. Arti pria itu memperlihatkan atau membaguskan amal ibadah agar dipuji dan juga diperhatikan oleh orang lain. Kalau nifaq itu tadi apa? Lagi menampakkan keislaman dan juga menyembunyikan kekufuran. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, itu namanya nifaq. Nah, sudah selesai. Ya, untuk terakhir ibu beri tugas nanti ke anak-anak atau kalian mengerjakan soal-soal mengenai pria dan nifaq. Dan minggu depan dikumpulkan ke ibu ya, jangan lupa. Oke. Mungkin cukup sekian yang ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ibu menjelaskannya kurang jelas, ada yang salah mohon dimaafkan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya untuk minggu depan. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.